Sekarang kalau ada pertanyaan apa yang terjadi kalau sertifikat itu ketemu gitu. Apa yang terjadi dengan BI, apa yang terjadi dengan BCI, apa yang terjadi dengan Kemenq gitu. Oke. Misalnya itu barang ada gitu. Katakan misalnya besok pembuktian, ternyata Kementerian Keuangan di Kementerian Keuangan membuktikan, oh ada nih sertifikatnya. Salah dong, udah melakukan penyitaan, penagihan. Oh, Karena itu kan sertifikat itu nggak dihitung itu. Itu kan nilai 452 hektar, nilainya kalau sekarang udah berapa? iya, sejumlah tagihan yang di. Iya. Tapi rasanya nggak mungkin juga dia ada. Jadi posisinya kalaupun ada itu sertifikat di Kementerian Keuangan, Iya, kita berandai-andai aja. Iya, Misalnya berandai-andai. barang itu ketemu. barang itu ketemu Di antara tiga pihak ini apa yang terjadi? Kasus gugatan senilai 11 triliun yang dilayangkan oleh pihak Bank Sentris Internasional melalui pemilik sahamnya Pak Andri Teja Dharma ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan nampaknya semakin menarik untuk diikuti. Ini ada rekaman obrolan gue sama Kapten Bad Boys, ya, para jurnalis investigasi di lapangan. Ini obrolan lama ya, udah hampir sebulan kali ya, karena badan gue lagi ogohan, makanya baru sempat kepegang ini, baru sempat bisa diolah. Hal menariknya itu dari obrolan gue itu satu hal yang sangat menggelitik ya, soal keberadaan sertifikat tanah seluas 452 hektar yang pernah dijadikan jaminan dalam rangka jual beli di Promes antara Bank Sentris Internasional dengan Bank Indonesia di tahun 1907. Menariknya apa? Karena di persidangan pihak Bank Indonesia menyatakan bahwa sertifikat tersebut sudah disertakan dalam serah terima kepada BPPN, Badan Penyiataan Perbankan Nasional, yang waktu itu dibentuk untuk mengurusi bank-bank yang terlibat kasus BLBI. Nah, sebaliknya dari pihak Kemenq yang menerima berkas-berkas dari BPPN dalam pengalihan kasus tersebut dari BPPN ke Kemenq setelah BPPN dibubarkan, menyatakan tidak menerima sertifikat tersebut. Padahal keberadaan sertifikat tersebut sangat krusial ya, karena kalau sertifikatnya itu ada ya nggak bakal ada penyitaan kayak kemarin yang ugal-ugalan itu kan. Jadi sampai ya gua nggak tahu perkembangan selanjutnya, karena ini gue bilang lagi obrolan sekitar 3 minggu lalu gitu. Mungkin perkembangan terbarunya ada lagi yang lebih aneh lagi kali ya, karena waktu itu aja gue sama Bung Ipal ini udah sampai jadi bahan pertanyaan besar gitu. Apakah dampaknya gitu bagi ketiga pihak ini apabila tiba-tiba sertifikat itu ketemu? Apa yang akan dilakukan oleh BI, Kemenq, atau Bank Sentris Internasional? Ketemunya juga dari mana gitu? Mana selama ini gitu? Tadinya dibilang nggak ada, kok tahu-tahu ada gitu. Ya itu kan menarik ya. Ini kan tentu nanti akan merubah situasi menjadi 180 derajat. Kayak apa obrolannya? Yuk kita simak deh. Update terbaru Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan Bank Sentris Andri Teja Dharma kepada BI dan Kementerian Keuangan. Nah ini gue kedatangan lagi Komandan Bad Boys, ada kabar terbaru katanya ya. Jadi gimana Pak, minggu kemarin itu perkembangan sidang gugatannya Pak Andri itu ke BI dan Kemenq, yang seru gitu apa itu? Sebenarnya masih datar ya, karena sidang jalannya juga cukup lambat ya. Agenda sidangnya apa itu? Terakhir pertama mediasi, eksepsi mereka, Kemenq melakukan eksepsi. Nah, kemudian eksepsinya mereka ditolak dalam putusan sela kemarin tuh.
setelah eksepsi mereka ditolak kemarin adalah agenda pembuktian. Yang menarik dari untuk agenda pembuktian itu, ini yang sebenarnya menjadi sangat krusial adalah jaminan 452 hektar sertifikat yang dihipotek sudah atas nama BI. Jadi kan bank sentris itu melakukan perjanjian dengan BI jual beli promes nasabah disertai jaminan 452 hektar. Ya ini jadi cerita ke tahun 97 ya? 97. Krusialnya adalah katakanlah Satgas BLBI atau KPKNL, PUPN tadi menagih menyita itu menyatakan tidak ada jaminan itu 452 hektar. Tapi di persidangan dalam mediasi BI sudah menyatakan sudah menyerahkan sertifikat jaminan 452 hektar itu ke BPPN. Sementara Kementerian Keuangan DJKN mengatakan dalam suratnya itu tidak ada barang jaminan itu. Ini kan jadi problem, makanya kemudian Pak Andi juga sempat menyurati ke BI menanyakan soal jaminan itu, sertifikat jaminan itu. Sebenarnya sertifikat itu dihipotekan itu dalam rangka apa sih gitu? Ya, dihipotekan itu kan dalam rangka jual beli promes. Jadi pada saat tahun 9798 itu, yang artinya 46 lah ya, akta 46 sudah dibuatkan, Bank Sentris menjual promes nasabahnya. Dokumen awal tuh ya? Dokumen awal, disertai jaminan 452 hektar. Nah, dalam perjanjian itu ada satu klausul nih, bahwa Bank Indonesia tidak boleh menagih nasabah Bank Sentris. Kenapa nggak boleh? Iya, kenapa nggak boleh nagih? Karena itu sudah dijamin dengan 452 hektar itu. Kalau itu tok gitu, artinya itu tok kan? Artinya kalau misalnya dokumen itu komplit, yang terjadi ya sekedar itu gitu. Nggak merembet ke urusan BLBI dan segala macam gitu. Nggak ada, karena bukan BLBI, bukan bantuan, tapi memang jual beli promes nasabah. Sebenarnya itu. Jadi penting itu keberadaan sangat penting. Tinggal menunggu bukti-bukti dari BI dan bukti-bukti Kementerian Keuangan. Sebenarnya terpojok adalah Kementerian Keuangan nih. Kalau dari kan tadi sudah di dalam bidang dalam sidang mediasi, BI sudah mendalilkan bahwa mereka sudah menyerahkan ke Kementerian Keuangan, BPPN. Ada buktinya itu. Ada buktinya dia gitu. Serah terimanya gitu. Ada serah terimanya. Nah, Kementerian Keuangan menyatakan kan nggak ada. Jadi posisi untuk pembuktian ini Kementerian Keuangan kenapa sebagai tergugat satu? Karena dialah yang menagih, menyita Bank Indonesia sebagai tergugat dua. Gitu. Jadi tergugat satu ini yang nanti Kementerian Keuangan inilah yang akan terpojok nih. Dia nggak bisa buktiin kan? Kalau BI kan sudah menyatakan ada nih dokumennya, ada sudah diserahkan ke BPPN. Tapi kalau mengatakan itu dinyatakannya melalui apa itu? Apa di persidangan juga? Nanti kan di persidangan dia udah menyatakan itu. Iya, dalam sidang mediasi menyatakan sudah menyerahkan. Tapi Kementerian Keuangan mendalilkan nggak ada, menyatakan dalam surat DJKN itu, KPKNL itu ketika menagih itu sudah diberitahu sama Pak Andri, padahal menanyakan itu jawabannya tidak ada. Sekarang kalau ada pertanyaan apa yang terjadi kalau sertifikat itu ketemu gitu? Apa yang terjadi dengan BI, apa yang terjadi dengan BCI, apa yang terjadi dengan Kemenkeu gitu? Oke. Misalnya itu barang ada gitu. Katakan misalnya besok pembuktian, ternyata Kementerian Keuangan di Kementerian Keuangan membuktikan, oh ada nih sertifikatnya. Salah dong, udah melakukan penyitaan, penagihan. Oh. Karena itu kan sertifikat itu nggak dihitung itu. Itu kan nilai 452 hektar, nilainya kalau sekarang udah berapa? Iya, sejumlah tagihan yang di... Iya, tapi rasanya nggak mungkin juga dia ada kan. Jadi posisinya kalaupun ada itu sertifikat di Kementerian Keuangan, ya kita berandai-andai aja. Iya, misalnya barang itu ketemu. Barang itu ketemu. Di antara tiga pihak ini apa yang terjadi? Gitu. Tadi kan oke, Kementerian Keuangan ya jelas dia harus melakukan banyak itu ya apa namanya itu revisi ralat-ralat itu kan. Iya, makanya pembatalan sita segala macam atas segala pernah termasuk penagihan itu kan. Iya. Yang udah dia tujukan kepada Pak Andi itu kan. Itu dari sisi Kemenkeu gitu. Betul. Kalau dari sisi BI-nya gimana gitu? Seandainya sertifikat itu ketemu gitu. Ketemu di mana sertifikatnya? Itu kan dilihat. Ya, nyata ya. Pertanyakan juga ketemunya di mana gitu. Kok bisa ada gitu. Nah iya, itu kali jadi pertanyaan awalnya mungkin itu.
Sehingga siapa yang nyodorin nih? Nah, bisa jadi seperti itu. Itu memang yang mana tadi menjadi sangat krusial dan menarik adalah pembuktian tentang 452 hektar itu. Sertifikat 452 hektar ini akan menjadi menarik Berarti pembuktian. banyak yang bakal mencabut statement gitu ya. Kalau misalnya sertifikat itu yang menyodorkan tiba-tiba Kemenkeu bilang ini ada. Terus kemarin kok dibilang nggak ada. Iya, itu kan itu satu produk kok begini. Termasuk gitu. misalnya BI dia bilang ini ada, kan dia udah serahin. Kok ada sama dia? Bagaimana itu? Kan dia bilang dia udah serahin. Misalnya tiba-tiba BI yang menyodorkan ini ada sertifikatnya. Kok masih ada di situ? Katanya udah diserahin. Nah, ya seperti itu, Kak. Itu makanya jadi ya Jadi lebih baik ada apa nggak ada itu? ya sudah kan udah tercetus ya kan gitu kan itu yang Tapi BI mengakui itu ada dan udah diserahkan gitu kan. Sudah diserahkan. Yang mengakui kan cuma Kemenkeu doang kan. iya Kemenkeu tidak akan untuk pembuktian itu bagaimana dia membuktikan bahwa sertifikat itu jaminan itu nggak ada kan susah membuktikan dia bilang nggak ada untuk kemudian dituntut pembuktiannya kan susah. Kan Walaupun Pandi BI juga kan kalau dari pihak Pandi kan dia mau ada kayak mau nggak ada kayak tetap itu punya nilai gitu kan. punya nilai Mau pastinya. ada atau nggak ada itu istilahnya punya nilai lah dia. Itu bernilai lah gitu. Iya. Dan dia juga kan udah pasti bukan pihak yang tiba-tiba bilang ini ada sertifikatnya ketemu. Nah, ya artinya bahwa kalau ada di Kementerian Keuangan membuktikan bahwa perjanjian antara Bank Sentris dengan Bank Indonesia real, jelas. Oke, sertifikat. Kenapa itu nggak ada? Kan gitu lagi jadinya. Itulah yang kemarin mungkin di persidangan pembuktian besok yang sangat menarik. Tapi emang itu tuntutan dari pihak Pandi ya. Di mana itu barang gitu kan? Harus bisa ditunjukin gitu ya. Iya, itu poin penting karena ketika ditagih oleh Kementerian Keuangan dijelaskan semuanya kronologis oleh Pak Andri ceritanya kalaupun mau menyita ya kan maupun tidak terbukti ya tapi kita mengatakan bahwa kalaupun mau menyita ya sita yang sudah dijaminkan loh kan itu sebagai barang jaminan sertifikat jaminan disertai jaminan sita yang itu tapi ketika ditagih ditanyain nggak ada makanya Pak Andri ke BI menyurati BI juga ada nggak dapat penjelasan. Nah akhirnya salah satunya gugatan perbuatan melawan hukum. Ya poinnya ke situ doang. 452 hektar itu. Emang cuma pengadilan yang bisa manggil BI. Iya. Karena kan sebenarnya kan tiga pihak ya. Walaupun sebenarnya Bank Sentris tidak ada hubungan hukum dengan Kementerian Keuangan. Iya. Ini hubungannya cuma dengan BI, ada perjanjiannya dengan BI. Nah BI membuat perjanjian dengan Kementerian Keuangan. Tiba-tiba Kementerian Keuangan ke sini, ya nggak tahu lah kan gitu. Contohnya sederhana 3 orang bikin utang lah ya. Kalau itu perjanjian utang antara gua sama lo gitu misalnya perjanjiannya pokoknya utang atau apa. Terus kemudian lo nyuruh orang untuk nagih gua gitu kan. Ujuk-ujuk nagih kan gua pasti bantah dong. Iya. Urusannya apa nih? Gue nggak ada urusan sama lu, gue urusan sama lu, sama Eko, gitu kan. Dijelasin macam-macam, dia taunya nagih aja debt collector kan gitu kan dia biasa. Ini ya seperti itulah jadi ribetnya. Makanya dengan gugatan ini baru 3 pihak ini ketemu pengadilan. Tapi emang BI itu dia emang bisa nggak itu misalnya mengalihkan hak itu ya? Ya tadi dalam perjanjian Akte 46 itu ada klausul Bank Indonesia tidak boleh menagih nasabah Bank Sentris. Berarti sertifikatnya itu udah milik BI gitu ya? Belum, karena kan sebenarnya kan perjanjian ini masih dalam proses berjalan nih. Tiba-tiba di stop di tengah jalan. Nah itulah runyam lagi kan. Jadi perjanjian tanggal 9 Januari seharusnya berakhir tanggal 31 Desember. Di 4 April Bank Sentris dibekukan, stop nih. Ini kan proses perjanjian inilah yang jalan. Akhirnya ya mau gimana gitu. Hilang semua tuh dokumen. Iya. Padahal yang satu-satunya itu yang perjanjian awal itu ya, yang di notaris akte berapa itu? Akte 46. Akte 46 dan 47 kan. Nah, akte 47 ini kalau kan jadi kan, akte 46 ini perjanjian jual beli promes disertai jaminan. Udah dijamin nih. Nah. Jadi kalau sampai tanggal 31 Desember Bank Sentris tidak bisa melunasi lah ya, karena kan jual beli promes nasabah disertai jaminan,
Tapi ada akte perjanjian 47 garis saham. Ini akan berlaku, jadi pindah. Sebenarnya sudah menjadi milik BI semua itu. Jadi Dengan akte 47 itu. 47. Karena gagal di 47 sini gak ketahuan nih. Itu setelah tanggal 31 Desember. Setelah Baru berlaku akte 47. iya, berlaku akte 47. Jadi promes Bank Sentris itu milik BI. Jaminan juga keambil. Mau surat-surat. Sebenarnya kalau akte 46 itu clear gitu ya, berarti kan emang sama sekali nggak ada urusan sama Kemenq itu ya. Nggak ada. Makanya tadi hubungan hukumnya nggak ada dengan Kemenq ini nggak ada. Ya, itu satu hal yang menarik soal sertifikat sama akte 46 itu ya. Kalau dari gugatan ini nanti semuanya bisa terpapar dengan gamblang gitu ya, ya itu mungkin satu presiden buruk ya dari dunia perbankan kita, Bank Sentris dengan BI. Ini kita sepertinya udah nggak bisa bicara BLBI lagi ya, karena kalau itu semua kebuka ya udah pasti banyak hal lah yang harus dilakukan oleh dua lembaga ini ya, termasuk koreksi-koreksi di internal itu. Nah, mungkin apa pejabatnya itu masih ada apa enggak juga gue nggak tahu gitu. Tapi yang jelas kita akan lihat apa yang mau disampaikan oleh dua lembaga ini, terutama soal sertifikat 452. Karena itu akan membuktikan balik lagi ke akte 46. Di mana itu sebenarnya intern antara Bank Sentris Internasional dengan BI soal promes nasabah. Itu jadi bukan soal bantuan likuiditas bukan atau bantuan atau apalah kan gitu. Itu ya tadi keterangan yang sangat menarik dari Komandan Bad Boys. Ini gua cerita sedikit ya, Bad Boys ini memang konsisten ya dari awal, karena di sini memang ada warga negara yang menuntut haknya dan bukannya mendapat haknya malah terus-menerus dijolimi, nggak ada berhentinya tuh. Udah 2 tahunan ya. Udah, wah 26 tahun lah ya sekarang ya. Iya, mulai muncul tagihan-tagihan itu kan. Itu 2 tahun. Nggak berhenti-berhenti sampai adanya penyitaan. Di mana-mana kalau misalnya warga negara ngerampok uang negara itu kan namanya koruptor gitu kan. Nah kalau ini pemerintah ngerampok warga negara namanya apaan itu ya? Nah itu dia. Ada sebutannya. Ya itulah jadi yang sebenarnya jadi keprihatinan paling gede gitu ya. Ini negara seperti apa ya kalau kemudian seperti itu gitu, mendiamkan atau betul atas nama negara bukan kan gitu. Mengatasnamakan negara doang. Ya penting ya buat ke depan itu. Kalau enggak ini kalau misalnya didiemin aja seperti kata almarhum Bang Faisal ya. Iya. Siapapun bisa dibegituin gitu. Dan kita ujuk-ujuk anteng-anteng betul. Dengan surat dan dokumen yang direkayasa segala macam. Nah, apalagi kalau misalnya orang biasa, orang awam gitu. Kan, selevel Pak Andri aja yang kita tahu ya pergaulannya itu luar biasa ya di lingkaran-lingkaran tingkat atas, ya namanya cukup dikenal, masih digituin. Ya. Tapi saya perlu menarik ketika sekarang Pak Andri juga mengajukan judicial review terhadap iya. Perpu 49 tahun 1960. Yang itu yang tahun 60. Tahun 1960. Perpu itu tentang PUPN, tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Yang dengan Perpu itu melahirkan PP, Peraturan Pemerintah nomor 28. Nah, kekuasaan di luar pengadilan gitu ya. Iya, ini luar biasa dengan PP 28 itu yang bisa menagih harta kekayaan lain. Samping ke atas, ya udah samping ke atas ke bawah lah ya gitu kan 2. Jadi nggak ada urusan tuh. Pokoknya kalau udah mereka sudah, ya benar sih bahwa mereka sudah kalau sudah bekerja berjalan nggak ada putusan pengadilan tuh. Mereka menetapkan. Itu emang dipakai jadi dasar hukum ya di Satgas ini. Iya, itu PP 28 itu. Kenapa menariknya dengan judicial review? Sebenarnya Pak Andri ini nggak terlalu berkepentingan ya dengan
kasusnya gitu, karena dia sebenarnya lepas dari itu karena dia digugat pengadilan kan. Dia melihat bahwa bagaimana Perpu ini tadi melanggar konstitusi warga negara. Ya, kalau misalnya ke pajak lah ya, sekarang kan dengan ada pengadilan pajak, ketika sudah ditetapkan jelas siapa nunggaknya, siapa jumlahnya berapa, itu harus jelas secara pasti hukum gitu. Nah ini dengan kasusnya Pak Andri mengalami itu. Dengan PUPN menetapkan 897 miliar dengan data yang nggak jelas kan, jadinya terbukti gitu. Nggak jelas. Nggak tahu bahwa sedang ada di pengadilan. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Makanya ketika di judicial review melanggar konstitusi sekali sebenarnya. Itu faktual ya, peristiwa yang faktual yang berkorban loh Pak Andri ini dengan judicial review itu. Kan nggak murah bayar pengacara untuk mengajukan itu gitu. Resikonya juga nggak tahu juga hakim Mahkamah Konstitusi menerima atau menolak. Tapi diterima gitu ya? Diterima lagi berjalan lagi. Kemarin udah sidang pertama perdana tanggal berapa ya, minggu lalu ya. Kemarin tuh ada perbaikan gugatan materi lah ya. Karena tapi juga cukup aneh ketika menyaksikan salah satu hakim mengatakan bahwa ya PUPN memang diberikan kewenangan itu gitu. Jadi seolah-olah kan dia sudah melekat kewenangan itu. Jadi kan dia eksekutif sebenarnya, tapi juga bisa bertindak jadi yudikatif, menetapkan jumlah utang, paksa bayar dalam 1 kali 24 jam gitu kan. Bayar utang sekian. Yang harusnya itu kan diputuskan di pengadilan. Seharusnya diputuskan pengadilan. Nah, itu yang diajukan judicial review dalam Perpu 1960. Ini PP 28 ini sudah pernah digugat juga oleh asosiasi pengacara ya. Tetapi gugatannya itu mereka ke Mahkamah Agung dan menggugat langsung PP 28-nya. Nah, Pak Andri belajar dari itu, menggugat adalah undang-undangnya Perpunya ini ke Mahkamah Konstitusi. Iya, luar biasa ya. Kalau kita lihat ini memang concernnya Bad Boys itu di hal-hal yang kayak gitu ya, karena gue lihat ya banyak juga berita-berita di pengadilan yang menyangkut hak-hak orang-orang kecil yang disemena-menain. Jadi sejauh ini masih konsisten. Konsisten. Keren. Kita kawal lah ya. Oke ya, gitu dulu. Nanti gue lanjutin lagi, ada beberapa hal yang bakal terusin lagi. Nah, tapi kita segini dulu. Thank you, Bang. Siap. Ya, terima kasih. Boys lanjut. Sama-sama.